Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la ba'da. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi fid darin amin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala mahlur Allah adalah idza anzala ketika menurunkan siapa Allah ahatan penyakit minas sama'i dari bumi alal ardi ke penduduk bumi minas sama'i dari langit ala ahli ardi. Idza anzala adalah ketika menurunkan siapa Allah ahatan akan penyakit minas sama'i dari langit alal ardi untuk atau atas ahli bumi surifat maka dipalingkan dijauhkan apa penyakit itu an ummaril masjid dari para orang-orang yang meramaikan masjid. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Ibnu Asyakir an Anasin dari sahabat Anas bin Malik. Ya, jadi kemarin memang masih ada perdebatan yang cukup ya terkait dengan wabah corona. Kita semua tahu ada sebagian fatwa tidak memperkenankan orang sholat berjamaah, bahkan Jumatan. Itu cukup dilakukan di rumah dan hayya 'ala sholat di beberapa negara diganti ya. As-sholatu li buyutikum, sholat di rumah kalian semua gitu. Jadi karena memang dalam satu hadis Nabi pernah sampaikan bahwa penyakit mewabah itu ilustrasinya sama dengan bara api dan manusia itu adalah kayunya, maka ketika ada kedekatan antara bara dan kayu maka akan semakin menyulut. Ada hadis lain yang menyeru bahwa jika kamu menemukan penyakit seperti taun ya yang pandemi itu, maka larilah kalian semua sekencang kamu lari dari binatang terkaman binatang buas. Karena itu tidak memperkenankan. Ya. Tetapi di sini ada tentu konteksnya mungkin beda untuk jenis penyakit tertentu ya. Jadi orang-orang yang ahli masjid insya Allah dijauhkan dari penyakit-penyakit itu ya. Maka harus dikomitmenkan menjadi ummarul masajid. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala adalah istakhlasa menyucikan siapa Allah hadad din akan agama ini, agama Islam linafsihi ya. Linafsihi dengan dirinya ya. Sendiri zatnya Allah wala yasluhu dan tidak ada kebaikan di dinikum bagi agama kalian semua apa illa sahha kecuali sifat pemurah, sifat dermawan, wa husnul khuluq dan perangai yang baik. Ala ingatlah fazayyinu maka menghiasilah kalian semua dinakum akan agama kalian semua bihima dengan sifat pemurah dan perangai yang baik. Rawahu at-Tirmidzi an Imran bin Husain. Ini menjadi penting ya. Karena akan ada stigma. Stigma itu apa? Pencitraan negatif ya, kepada agama ya. Kalau umatnya tidak memiliki sifat yang sesungguhnya diajarkan oleh agama itu sendiri. Padahal sesungguhnya harus dibedakan antara agama dan pemeluk agamanya. Paham ya?
Jadi kalau diceritakan satu negara yang mayoritas Muslim sekalipun, pertanyaannya apakah tidak ada yang melakukan kejahatan, kecurangan? Ya. Pastikan tentu ada. Jangan sampai kemudian perbuatan sekecil segelintir orang itu kemudian menstigma agama gitu. Paham ya maksudnya? Jadi dalam bahasa yang sering orang bilang bahwa al-Islam syai' wal muslimun syai' akhar. Jadi Islam itu sebagai sebuah ajaran agama yang menyeru kebaikan-kebaikan, sementara Muslim adalah sesuatu yang sendiri itu. Jadi tidak boleh mengeneralisasi gara-gara pemeluknya kemudian agamanya menjadi karena imbasnya ya. Agama yang kemudian diserang ya. Padahal kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan agama. Sama ketika apa hubungannya sepak bola dengan agama itu ya. Gara-gara salah seorang pemainnya untuk Islam kemudian dukungannya full ya. Padahal tidak ada hubungannya sepak bola dengan Islam. Ya. Sama seperti Muhammad Ali dulu ketika masih bertarung itu ya, seolah pertarungannya Muhammad Ali mewakili Islam. Gitu. Padahal mulakamah, tinju dalam Islam itu haram. Keharamannya di mana? Karena poin terbanyak ketika orang memukul itu ada pada kepala. Padahal kepala itu ada mahkota. Kalau kemudian ya pemukulannya berat, bukan tidak mungkin menyebabkan orang bisa gegar otak ya. Lebih dari itu bisa meninggal itu malah poinnya tinggi kalau bisa meninggal itu ya. Aneh gitu. Ya, karena itu wala yasluhu lidinikum illa sakhab. Ya. Agama Islam ya itu menjadi bukan tidak ada artinya apa artinya agama jika pemeluknya tidak memiliki sifat pemurah, tidak memiliki perangai yang baik. Jadi mestinya pemeluk agama mencerminkan ajaran agama yang dipeluknya. Paham ya? Karena itu fazayyinu ya dinakum bihima. Citrakan agama ya dengan pemeluknya melakukan sifat yang murah, dermawan, dan perangai yang baik. Jadi orang bisa simpati karena itu. Jadi dakwah itu nggak harus kemudian ceramah ke sana kemari. Dakwah itu bisa dengan bilhal, ya. Tidak pernah ngomong tapi intens, ya, istiqomah melakukan sesuatu itu sudah menarik orang untuk kemudian mengikuti, termasuk seperti yang Allah firmankan, fabima rahmatin minallahi lintalahum falau kunta ghalidal qalbi lan faddu min khawli. Kalau Nabi Muhammad itu tidak punya sifat lemah lembut, ya masyarakatnya akan lari semua. Padahal ada penelitian yang menyebutkan ada korelasi positif antara perangai seseorang dengan atau karakter orang itu dengan tempat di mana dia lahir. Jadi kalau orang lahir di Malang itu orangnya adem-adem, gitu ya. Ya. Kalau lahir di daerah panas, ya itu akan terpengaruh karakternya juga panas keras mempertahankan prinsip. Tapi tidak terjadi pada masa Nabi yang hanya dengan 23 tahun masyarakat Arab yang yang politeis ya, meyakini banyak Tuhan itu dengan waktu yang sangat singkat mereka menjadi monoteis. Itu sebuah prestasi yang gemilang ya. Itu karena apa? Lintalam. Karena lemah lembutnya Kanjeng Nabi memperlakukan siapa saja, tidak akan pernah membalas. Justru ketika mendapat hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, ya beliau hanya memahami, maklum mereka tidak tahu saya. Karena itu doanya Nabi yang paling populer itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah kasih hidayah mereka, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu aku ingin Nabi, ya Allah adalah nabimu, mereka tidak akan memperlakukan itu. Luar biasa. Jadi kalau sampean itu dirasani atau diperlakukan yang tidak, ya sepanjangnya orang roh aku sopo. Menjadi enak gitu, gampang. Orang muangkel, salah pakai iwi, muangkel pungwol gitu ya. Jadi karena ini apa namanya, ya ini gak ngerti gimana, karena gak ngerti. Kalau dia tahu mesti tidak begitu gitu ya. Inna abghadar rajuli, sesungguhnya ini saya kira juga tidak hanya perempuan ini ya, laki-laki yang paling dibenci ilallahi oleh Allah adalah alatul khisam, orang yang paling keras debatnya ya. Orang keras debatnya itu gimana? Orang yang sejak awal tidak mau sadar bahwa debat mujadalah itu untuk mengkonfirmasi sesuatu ya yang diperselisihkan. Anda punya argumen apa, saya punya argumen apa, kan gitu mestinya. Nah, kalau pokoknya lah nggak ketemu kalau pokoknya. Itu namanya alatul khisam, orang yang keras, apa? Debatnya. Rawahu Muslim, innal ladzina, sungguhnya orang-orang yasna'u yang membuat siapa alladzina hadis surah ya. Gambar ini adalah yu'adzabuna, akan disiksa siapa alladzina yaumal kiamat, di hari kiamat, fayuqalu, kemudian dikatakan lahum padanya, uhyu ya, berikan kehidupan ma apa khalaqtum, yang telah kamu ciptakan, apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kamu ciptakan. Rawahu Syekhon, meriwayatkan hadis siapa Syekhoni, Imam Bukhari Muslim. Ini berkenaan dengan waliyadzubillah, patung ya. Sesungguhnya gambar-gambar ya, untungnya tidak ada satupun di tempat kita ini tembok ada yang terpaku ya. Kalender pun nggak ada ya. Itu foto-foto ya, kalau di Mergoson ditutup semua, dibalik sama kalender-kalender yang ada fotonya, karena malaikat nggak mau masuk ke satu rumah yang ada foto dan ada anjingnya. Fotonya ditutupi semua, dibalik itu kalendernya. Lebih dari itu ya, kalau hadis surah berarti gambar ya. Tetapi ada yang kemudian menghela itu merekayasa. Kalau orang itu gambar hanya separuh badan, kan nggak mungkin orang itu hidup dengan separuh badan gitu guys. Ya, kalau yang akan diseru itu ya, ayo hidupkan dia ya, itu yang utuh ya. Karena itu kadang-kadang ada rekayasa-rekayasa tertentu dalam menggambar sehingga tidak terpenuhi apa yang dijadikan ini. Nah, bagaimana dengan foto? Ya. Bagaimana dengan selfie sampean? Jawabannya wallahu alam bishawab.
Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, amaroni, adalah merintahkan siapa Allah nih padaku, bimudaratin nasi, dengan sikap mudaroh. Sikap mudaroh itu ya, lemah lembut dalam ucapan maupun perbuatan, punya rasa empati dan kasih sayang. Mudaroh itu melunak, sikapnya tidak keras. Jadi bimudarot, amaroni bimudarotin nasi, dengan bersifat mudaroh kepada orang-orang, bersikap lunak, bersikap santun, bersikap toleran, ya, bersikap lemah lembut, baik itu ucapan maupun perbuatan. Kama amaroni, sebagaimana merintahkan siapa Allah nih padaku, biiqomit faraid, menunaikan hal-hal yang fardu. Rawahu, meriwayatkan siapa, gua akan hadis siapa, ad-Dailami an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'ala, menjadikan siapa Allah, ma yakhruju, ya, ma apa saja, yakhruju, yang keluar, ya, min ibni Adam, dari anak Adam, masa umpamanya, li dunia. Ada terusannya enggak? Betul. Innallaha, sesungguhnya Allah, ja'ala, menjadikan siapa Allah, ma apa saja, yahruju, yang keluar apa, min ibni Adam, dari anak Adam, masalan, sebagai perumpamaan, masalan sebagai perumpamaan di dunia, untuk dunia. Luar biasa. Paham maksudnya ini? Hidup itu apa sih sebenarnya yang kita orientasikan? Yang pertama diingatkan oleh Nabi, hidup itu tidak lama. Dalam satu hadis Nabi memberikan pernyataan, okay, ma baina sitin wal sabin, umur umatku antara 60 sampai 70. Satu. Yang kedua, kita terlahir tidak membawa apa-apa, dan kita juga akan meninggalkan dunia tidak membawa apa-apa. Maka kalau orang itu orientasi hidupnya semata-mata hanya untuk duniawi saja, tidak punya sama sekali terbersit waliyadzubillah untuk kepentingan ukhrawinya, sesungguhnya ya, tidak lebih tidak kurang ya, dunia itu seperti yang kalau sampean kekenyangan terus ngantri itu loh. Masa saya harus jelas gitu loh. Paham ya? Masa ada yang belum paham, udah itu gak paham ya motornya. Jadi terlalu naif orang itu hidup hanya untuk orientasi duniawinya semata-mata. Kenikmatannya itu seberapa lama sih? Ini sampai masa apa tadi? Jamur. Seenak apapun jamur, berapa lama kita nikmati di mulut? Hanya sesaat itu loh. Lebih dari itu sampai simpen kemana? Dan nanti sampai keluarkan berupa apa gitu? Yang sampai sudah jijik darinya itu. Ya itu dunia itu. Karena itu orientasi hidup kita. Bukan tidak boleh orang kaya, itu bukan tidak boleh. Sepanjang yang bersangkutan mampu menggunakan kekayaan untuk diorientasikan kembali sebagai bentuk pengabdian dirinya, kebaktian dirinya, ibadah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rawahul Baihaqi, innallaha sungguh Allah Ta'ala adalah jawadun, zat yang maha dermawan. Yuhibbu yang menyintai siapa Allah al-juda akan kedermawanan. Wa yuhibbu dan menyintai siapa Allah ma'alil akhlak akan akhlak yang paling puncak, yang paling baik. Wa yakrau dan membenci siapa Allah safasifaha akhlak yang paling rendah. Rawahu Abu Nuaim an Ibn Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas. Allah itu dermawan. Ya. Jangankan yang mukmin, yang tidak mukmin pun dimanjakan dengan segala sesuatu. Tetapi itu jebakan. Bagi orang-orang non-muslim, kekayaan yang Allah terimakan kepada mereka itu jebakan. Semakin memperberat kelak siksanya di hari akhir. Sementara orang muslim, ya tadi kalau kemudian mampu menggunakan dengan baik, seperti misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kaya raya, orangnya perlente. Kalau mobil yang paling mewah hari ini, sebut itu, ya, yang paling mewah, apapun, apakah itu Mercy, Lexus, atau apa namanya, Alphard misalnya, yaitu yang dinaiki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pakaiannya luar biasa, indah-indah, bagus-bagus. Tapi mohon maaf, kasar orang Jawa bilang tidak kedunya. Tidak kedunya, tidak punya ta'aluk, tidak bergantung dengan dunia. Ya, karena ada cerita ketika ada orang ngerasani dan yang bersangkutan butuh, sebegitu mudahnya beliau itu memberi. Sama sekali tidak ada rasa eman. Apa bahasa Indonesianya eman itu? Sayang. Masa sayang eman? Dalam konteks itu apa artinya eman itu, ya? Masa sayang enggak? Artinya enggak eman itu enggak pikir-pikir gitu loh, ya. Itu luar biasa. Innallaha sungguh Allah Ta'ala, dan ini yuhibbul ma'al akhlak, ya. Ada sebagian lagi itu, ada hadis yang serupa ini, Allah itu yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu suka yang maksimal-maksimal, selama itu realistis. Itu beda dengan tulul amal, ya. Orang itu tidak boleh tulul amal. Tulul amal itu banyak harapan, satu belum tercapai sudah, ya sudah. Kalau penahapannya jelas, no problem. 1 tahun takrim, 1 tahun sudah 2, 1 tahun menikah, 1 tahun punya anak. Itu seumpama ngelisnya itu betul-betul strategis karena hierarkis abad, yang capaian-capaiannya itu bukan namanya tulul amal. Tulul amal itu yang tidak ada usaha tetapi keinginannya tinggi, sehingga tidak ada sesuatu yang implementatif dilakukan terkait dengan keinginan yang tinggi itu. Jadi Allah itu suka yang maksimal, jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Ini sama dengan tagline sampean itu. Mau tagline sampean itu? Banter, lanya, absen. Apa nih? 10 absen, gitu. Los, orang rewel, itu ma'ali itu namanya, gitu. Maksimal gitu loh. Bagaimana bisa lanya? Tahu lanya ya? Kalau orang itu tidak punya kesungguhan, gitu loh. Dan banter itu ternyata persoalan pembiasaan, sehingga Anda menjadi biasa. Karena sampean punya kewajiban moral, untuk melanjutkan kembali hafalan sampean kepada orang lain, minimal mengajarkan Al-Quran itu. Karena itu kalau Anda biasa banter hari ini, maka tidak ada kecanggungan-kecanggungan, demam mikrofon.
Kalau cuma panggung kan diem biasa, cuma mikrofon nggak harus di panggung gitu loh. Jadi kalau ketemu mikrofon berdetik nervous akhirnya hilang semua Al-Qur'annya. Jadi innallaha ya yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu suka yang maksimal gitu. Makanya orang boleh merencanakan. Innallaha sungguhnya Allah Ta'ala radhiya rela siapa Allah lihadil ummah untuk umat ini al-yusra, kemudahan, wa karya dan tidak menyenangi, membenci siapa Allah laha bagi hadil ummah al-usra, akan kesulitan. Kenapa kita mempersulit segala sesuatu? Kalau bisa mudah, mengapa sulit gitu. Jadi hidup itu ya statusnya begitu. Kalau bisa mudah, kenapa sulit? Kalau bisa mempermudah, kenapa mempersulit? Ya. Jangan dibalik, kalau bisa menyulitkan, kenapa memudah? Jangan begitu. Ini harus jadi komitmen hidup kita ini. Innallaha radhiya, ya, radhiya lihadil ummah al yusra wa kariha laha al usra. Karena itu misalnya ada orang baru masuk Islam ya, terus kemudian ini nanti sudah waktunya sholat ini ya, misalnya masuk Islam jam 10 pagi, dulu sudah wajib sholat, ayo dihafalkan itu. Enggak bersulit itu. Jadi ketika mereka hanya bisa Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya. Sampai salam, kira-kira mempersamakan berapa lama orang berdiri, berapa lama orang ruku, berapa lama orang sujud, ya seberapa lama itu dia membaca Bismillah. Itu mudah. Jangan tinggal-tinggal. Aku pun masuk Islam, angel masuk Islam itu kudu ngapale sholat, macam-macam, kudu zakat, kudu poso, ngelih sampean kuat nggak boleh. Pokoknya tag statusnya it's easy, mudah. Rawahu Tabrani an kok ada kasrohnya di situ nggih? Ibnil Adra. Innallah sungguhnya Allah Ta'ala adalah sa'ilul zat yang bertanya, kulla ra'in, semua pemimpin amma, dari apa saja istar'ahu yang memimpin siapa kulla ra'in ya. Akhafidhu, apakah menjaga siapa kulla ra'in dzalika akan amma istar'ahu amdhayya'ahu, atau menyia-nyiakannya. Hatta yus'alu, sehingga ditanya siapa ar-rajulu, seorang an ahli baitihi, tentang keluarganya. Subhanallah. Itu sama dengan hadis kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita semua masing-masing kita akan ditanya kapasitas kita sebagai pribadi. Sampeyan yang sudah punya komitmen untuk menghafalkan Quran ya. Kalau nyuwun naudzubillah ada kelengahan sedikit, nggih. Sampeyan akan ditanya itu. Akhafidhu amdhaya. Sudah dikasih, sudah digerakkan hatinya menghafalkan Quran, sudah dimudahkan menghafal Quran. Mengapa harus kemudian dilupakan? Waliyadzubillah. Semua yang jadi pemimpin, kepala keluarga, ibu rumah tangga, tidak ada yang tersisa. Masing-masing kita akan ditanya dengan kapasitas kita masing-masing. Itu hanya kita amanah. Hatta yus'alun, sampai seorang bapak, seorang suami akan ditanya bagaimana keluarganya, pendidikannya, akses asupan gizinya ya, halal atau tidak halal, dan begitu seterusnya ya. Ini penting. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Ibnu Hibban an Anas radhiyallahu taala, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridha. Asyhadu an la ilaha illallah.
Jazallahu Sayyidana Muhammadan anna khairan ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab tub alaina wasamihna fima janaina ya Tawwab tub alaina waghfir lana wa liwalidina ya azim ya azim ya azim anta rabbi la ilaha ghairuka faghfiridz dzamba al-azima fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fa atubu ilayya inda hajati ilayhi wa wa mu'afatim minal fitani. Jangan lupa sebelum mengkonsumsi apapun setelah adzan Allahumma lakasumtu ditambahkan doa. Yes. Istajib lana amin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad